jamaah Islam itu indah. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu khitan wajib atau sunnah sih? Nah makanya pantengin terus Islam itu indah. Tadi di sebelumnya guru-guru kita sudah membahas ya bagaimana Nabi dan Rasul kita terdahulu seperti apa, sejarahnya juga dan bagaimana hukum-hukumnya. Nah mohon izin Ustazah Nada lanjutin Iya. yang tadi Oh nih iya, ya, yang betul, sebelum betul. iklan pada penasaran juga nih jamaah. Sebenarnya nih hukum khitan ya untuk sunat pada wanita tuh sebenarnya gimana sih? Apakah harus dari lahir juga wajib atau sunnah dan baiknya umur berapa nih Iya, Ustazah mohon baik, makasih izin. Kak Aca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Ini kita di Indonesia ini memang ada beberapa pendapat dari para ulama. Tentunya mayoritas di Asia ini adalah ulama Syafi'iyat atau Imam Asy-Syafi'i. Mengatakan bahwa khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, alhamdulillah. Nah kemudian sedangkan menurut Imam Ahmad, khitan ini wajib bagi laki-laki saja. Dan sementara bagi perempuan tidak wajib. Tetapi apabila dilakukan, insya Allah ini akan memuliakan perempuan tersebut. Oh, Masya Allah ya, itu adalah dari Imam Asy-Syafi'i. Tentunya 3 mazhab yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hanafi, bersepakat bahwa tentu kalau laki-laki hukumnya berbeda, hukumnya adalah wajib ya karena memang lebih mendekati kepada penjagaan jangan sampai terkena najis. Nah kalau masalah perempuan 3 mazhab ini Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi jelas hukumnya adalah sunnah. Maknanya apa? Tidak wajib dikerjakan ya dan ini memang berlandaskan dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW bahwasannya ketika ada seseorang perempuan mengkhitan bayi wanita. Kemudian baginda Rasul berkata, hati-hati jangan kau rusak, mohon maaf kelaminnya, karena hal itu adalah kehormatan bagi perempuan. Nah jadi memang kilanya ini banyak ya, jadi beberapa pendapat ulama ini yang tentunya bisa dan harus kita hargai. Kemudian zaman sekarang ini berbeda pendapat lagi di kalangan, bukan hanya di kalangan para ulama, para dokter sekarang pun juga rasanya tidak mengizinkan ya kalau wanita ini dikhitan. Tentunya pasti ada pemahaman dari sisi medis, dari sisi kedokteran, mungkin kemaslahatan dan kebaikan buat kaum perempuan khususnya dan ini juga harus kita hargai. Tentunya masing-masing pendapat merujuk dari dasar-dasar keilmuan dari masing-masing dan sangat kita pahami. Mungkin kita berhusnuzon, kenapa dokter ini melarang kondisi saat ini tidak diizinkan atau tidak mau mengkhitan kaum perempuan, mohon maaf karena memang mohon maaf sekali lagi untuk khitannya kaum perempuan ini sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat sensitif. Kenapa? Berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan ini hanya digores saja, bahkan ketika dirujuk dari medis, kalau seandainya mohon maaf sekali lagi kalau di sayatnya terlalu ringan, terlalu kecil, maka ini tidak memberikan kemanfaatan. Tentunya jadi zolim gitu ya. Tapi kalaupun berlebihan, nah ini bahkan membahayakan dari kaum perempuan tersebut di jangka panjang. Jadi masing-masing pendapat haruslah kita hargai, tentunya kembalikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan Imam Asy-Syafi'i, begini pendapatnya. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah juga begini pendapatnya. Tentu saat ini kondisinya kita sesuaikan dengan bagaimana kondisi pemahaman dari tim medis dan tim dokter. Insya Allah apa yang kita lakukan semata-mata ingin mendapatkan terbaik ya. Kondisi sekarang banyak sekali saya dapat pertanyaan, gimana Ustazah saya pengen khitan tapi dokternya udah nggak mau. Bismillah aja kita hargai dari sisi medis, insya Allah ada baiknya buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti dari segi apapun sebenarnya ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan selalu ada hikmah di dalamnya ya. Betul. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Sama-sama. Nada. Ya jamaah ini semakin seru ya, jadi nggak boleh kemana-mana nih ya. Karena ini sebelumnya ada video dulu mau lewat, ini ada perayaan meriah sunatan massal. Waduh seperti apa ini dia tayangannya. Please welcome. Ini dia para pengantin cilik yang sudah berhasil melalui rangkaian sunatan massal. Semua diarak dengan tandu keliling kampung agar semua tahu para pemberani ini. Arak-arakan yang diiringi reog khas Ponorogo menjadi simbol kebahagiaan dan hiburan atas lancarnya acara ini. Semua datang dan bergembira bersama menyaksikan para bocah sunat dan juga reokannya. Nah Ustadz Syam, ini pas banget nih ya.
ini kan kalau ini perayaan ya, sebuah perayaan abis Siap. disunat gitu kan. Nah ini apalagi anak-anak sekarang nih kalau misalnya mau disunat, apalagi dia usianya udah 7 tahun, 8 tahun kan udah mulai ngerti, kan udah ngerti banget malah. Pasti kan harus dibujuk dulu, kayak kita lagi mau bujuk sholat gitu. Nah terus ini sebenarnya gimana sih Ustadz Syam, apakah dalam Islam sendiri dibolehkan ya jika orang tua tuh merayakan? Atau hanya cukup dengan pengajian saja Ustadz Syam? Mohon izin silakan. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam bahasa agamanya kalau ada resepsi ya, resepsi khitanan itu bahasanya adzirun atau idharun atau adziratun atau i'dzarun. Jadi 4 bentuk kata ini dari kata ain, zal, dan ra itu membentuk yakni namanya pengertian daripada resepsi yang namanya khitanan. Jadi Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat At-Tabari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan bahwasanya jikalau ada resepsi panggilan, resepsi undangan daripada saudaramu, maka engkau wajib untuk datang, apalagi itu adalah resepsi pernikahan. Jadi yang sangat ditekankan adalah resepsi pernikahan. Kemudian ada lagi yang namanya resepsi al-khirsu, al-i'dharu, wat-taukiru. Ada 3 resepsi setelah resepsi pernikahan. Yang pertama adalah al-khirsu, yakni resepsi atau makan-makan setelah berhasilnya lahiran. Jadi syukuran kelahiran itu adalah sesuatu juga yang namanya kita disunnahkan untuk datang ke sana. Kemudian yang kedua resepsi yakni i'dharun. Apa itu i'dharun? Tadi pengantin sunat. Jadi resepsi atau acara makan-makan setelah sunatan itu juga sesuatu yang dianjurkan untuk kita datang. Kemudian wat taukiru ya, makan-makan biasa gitu ya. Diajak, makan yuk, nongkrong yuk, gue traktir nih. Nah itu kita juga disunahkan untuk datang kepadanya. Maka dikatakan anta fihi bil khiyar. Kalau engkau datang maka itu adalah sesuatu yang sangat baik bagimu. Artinya kita boleh milih antara datang atau enggak datang. Tapi kalau resepsi pernikahan, kalau engkau tidak datang sedangkan engkau tidak punya udzur, maka itu dianggap berdosa. Karena diundang sama salah seorang tuan rumah. Maka subhanallah kemudian berbicara tentang resepsi khitanan lagi, pengantin sunat. Jadi Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, berarti cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan Ibunda Aisyah pernah mengirimkan kepadaku yakni 100 dirham. Untuk apa? Lalu Ibunda Aisyah menitipkan pesan, At'im ala khitani ibnik. Ini makan-makanlah karena anakmu dikhitan. Jadi Ibunda Aisyah ini memberikan 100 dirham tadi untuk apa? Untuk dibeliin kambing supaya bisa makan-makan pada saat resepsi khitanan. Jadi kalau dikatakan adakah syukuran khitan, adakah pengantin sunat, boleh-boleh saja sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada lagi Salim ibni Abdullah ibni Umar. Jadi cucunya Umar ya. Salim ibni Abdullah ibni Umar. Bahwasanya saya bersama dengan saudara saya Nuaim Wasalim itu disunat bersamaan. Kemudian ayahanda kami itu menyembelih kambing, menyembelih domba. Maka mereka mengadakan yang namanya resepsi sunatan. Ya, mereka mengatakan bahwasanya saya sangat senang pada saat itu. Jadi anak-anak itu emang senang ketika dirayakan atau ketika diajarkan resepsi karena mereka khitanan. Maka subhanallah Imam Al-Baghawi juga menyebutkan bahwasanya sangat dianjurkan untuk seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni walimah, mengadakan walimah, resepsi atas yang namanya khitanan, kemudian syukuran lahiran, dan ini semua dianjurkan di dalam syariat agama Islam. Tapi ada pesannya, jangan berlebih-lebihan. Mubadzir, tabdzir. Yang kedua, jangan mendekati kesyirikan. Jangan sampai ada ritual-ritual yang di luar daripada ritual Islam. Kalau hadir dalam ya masyarakat kita biasanya baca Yasin gitu ya. Hadir baca Yasin, tahlil itu adalah sesuatu yang baik. Hadir membaca Al-Qur'an, khataman itu adalah sesuatu yang baik. Tidak di luar daripada syariat Islam. Intinya jangan berlebih-lebihan mubadzir sampai ngutang ya, sampai ngutang jangan sampai. Itu. Kemudian yang kedua jangan sampai ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Siap, Ya Kak jamaah, jadi boleh ya jamaah ya, asal tidak berlebih-lebihan, dan kita yang diundang. Tadi kata Ustadz Syam diperintahkan juga oleh Rasulullah bahwa kita harus datang ya untuk menghargai hajatan tersebut. Ya, jamaah di rumah nih ya pasti udah nggak sabar ya nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya sekarang langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya
Masya Allah. Semangat kan nih guru-guru kita nih? Semangat. Masih ya. Ya, pertanyaan pertama ini dari @Sriastuti Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau tanya, apa benar kalau anak laki-laki kalau dihitan masih kecil itu baliknya lebih cepat? Nah, terus kalau anak perempuan wajib dihitan juga. Mohon penjelasannya. Nah, izin Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada beberapa mitos-mitos yang berkaitan dengan khitan. Laki-laki dihitan masih kecil, balik itu lebih cepat. Terus kalau anak perempuan wajibkah dihitan? Maka kalau berbicara seperti ini, khitan itu adalah menjaga kebersihan. Sekali lagi, menjaga kebersihan, menjaga infeksi, mencegah penyakit, mencegah inflamasi, bahkan mencegah kanker. Jadi ini bentuk pencegahan karena mohon maaf saya harus katakan itu bertumpuknya kotoran yang ada di sisi itu. Maka kalau berbicara tentang mitos tentang khitan, maka jamaah. Oh jamaah. Maka khitan ini membuat apa? Ada katanya ada dihitan sama jin. Ada dihitan kalau anak laki-laki, kalau dihitan itu lebih cepat dewasa. Padahal sebenarnya membuat cepat besar atau tidaknya orang tergantung nutrisi. Saya juga sudah dihitam kok nggak tinggi-tinggi kan. Ya itu. Jadi itu mitos ya. Jadi itu adalah tergantung nutrisinya. Bahkan kalau sudah dihitam jangan sampai makan daging dan makan telur. Padahal justru dengan makan daging dan telur itu bisa jadi mempercepat penyembuhannya. Kalau sekarang mah enak. Udah hitam langsung pakai celana cepat sekarang. Bisa jalan. Jadi gitu. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya, Ya, jadi kita harus tahu dulu intinya ya di khitan itu apa ya. Nah, balik lagi nih langsung aja pertanyaan kedua. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana ya merayu anak laki-laki yang udah SMA tapi belum sunat? Nah ini nih, saya udah minta tolong Ustadz dan guru anak saya masih gak mempan juga. Anaknya takut Ustadz, apakah saya sebagai orang tua berdosa ya jika sampai umur balik anak laki-laki saya belum sunat atau khitan? Mohon izin Ustadz Syam. Kalau udah SMA bukan dirayu lagi, dipaksa. Karena udah wajib gitu ya, sesuatu yang wajib itu harus dipaksakan. Dan yang kedua, yang kadang membuat kita takut itu karena omongan orang. Bilang sakit lah, bilang gak bisa inilah, bilang bengkak lah atau apalah. Padahal gak seserem itu gitu loh. Jadi buat anaknya bunda yang sedang menonton acara ini, jangan dengarkan orang yang mengatakan sakit atau bengkak atau apa. Itu kayaknya salah sunat aja itu. Karena kita normal-normal aja gitu, cuma 2 hari, 3 hari, paling 1 minggu udah bisa main bola lagi. Padahal kita gak semodern sekarang alatnya gitu. Ya kita dulu yang seperti itu paling tantangannya ya kalau mandi ditutupin pakai gelas itunya. Itu biar gak kena basah, itu dulu. Kalau sekarang udah modern Udah canggih, udah ada banget. khusus celananya. Udah canggih banget, udah nggak sakit. Jadi bro, subhanallah, bayangin lu nanti kuliah baru sunat, yang sunatin cewek, betapa malunya. Mending sekarang deh, mending sekarang disunatin jadi nggak takut. Tapi takutnya bayangin nanti malu-maluin kalau udah gede nggak sunat juga. Tapi harus dipaksakan karena itu adalah kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Sekarang tekniknya udah langsung Udah pakai celana canggih kok. banget. Langsung banget, Udah ada Ustaz, sering dampingin. khusus celananya lagi ada Ustadz. Ada celana khusus. Iya. Mohon maaf ada 3 orang yang saya pernah hitan, itu langsung pakai celana. Iya Wih, benar. Masya Allah. Masya Allah, jadi Bukan nggak saya ya. nempel. Iya, Aku iya, cariin iya. orang yang Kirain Ustaz yang hitanin Ustaz. Ustadz Syam, ini gimana sih tapi kalau hukum dalam Islam sendiri kalau misalnya nih ada saudara atau kerabat kita ya yang mungkin baru mu'alaf di usia sudah dewasa banget ya, mungkin udah tua lah ya lumayan gitu. Nah ini apakah mereka tetap wajib khitan? Nah gimana tuh? Jadi Ustadz? kalau dalam madhab Syafi'i dan madhab yang lainnya jumhur ulama mengatakan laki-laki wajib khitan, berarti ada sesuatu dalam khitan itu sehingga membuat sholatnya pun bisa tidak sah. Kenapa? Karena ada kotoran di sana Ya, membawa benar. najis ketika sholatnya. Nah ini nanti dijelaskan setelah yang satu ini. Waduh ditahan lagi nih Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah Islamita jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah-jamaah alhamdulillah.